Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster berupaya mewujudkan Bali era baru dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 22 misi pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana serta berpedoman pada konsep Trihita Karana yakni Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan. Misi ini pun telah diimplementasikan melalui desa adat yang ada di seluruh Bali. Salah satunya telah terlaksana dengan baik di Desa Adat Karangasem, Kabupaten Karangasem. Desa dengan 35 banjar adat dan lebih dari 5.800 kakak adat ini, mata pencaharian masyarakatnya didominasi sebagai petani dan pedagang. Bendisi Desa Adat Karangasem Iwayan Bagiarte menyampaikan strategi pembangunan desa telah mengikuti aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Ada 3 hal utama yang menjadi pokok pembangunan desa, yakni Bage Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan. Pada Bage Parahyangan sendiri, Desa Adat Karangasem telah memfokuskan pembangunan fisik, salah satunya di Wewidangan Setre Desa Adat. Rencana pembangunan Desa Adat Karangasem kita programkan pertama pembangunan di Parahyangan, yaitu membangun di batas-batas wilayah kita juga sedang programkan dan sebagian sudah berjalan buat tapal batas karena itu juga menyangkut antar desa biar kita bisa rukun, damai gitu menjaga. Yaitu Setre juga kita sudah karena di Desa Adat Karangasem ada 4 setre ya. 4 setre di kota, 1 di Jokmanis, 1 di Tegalingga, 1 di Bulake, 1 Bali Punduk lagi 1, 5. Ada 5 setre gitu. Cuman pura dalamnya ada 2. Ya. Pura dalam desa di sini di kota 1, di Bulake baru membangun ada 1. Ya, karena itu jauh sekali di kaki Gunung Lempuyang di sana. Selain pembangunan fisik, upaya memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya kerapu Bali, khususnya yang telah diwarisi di Desa Adat Karangasem sampai saat ini masih digencarkan. Sinergitas praujuru dan kerama adat menjadi sangat penting untuk melestarikan budaya tradisi yang telah mengakar sejak dahulu. Memang tradisi yang menonjol di Desa Adat Karangasem merupakan mempunyai suatu pura yang kuno itu adalah Pura Budireng. Itu pura yang menyatukan umat Hindu dan Buddha. Yang sudah itu ada juga upacara-upacara yang khusus yang disebut dengan Musabo Kampuh itu. Musabo Kampuh juga dilaksanakan. Di samping itu juga dalam keseniannya ada juga yang disebut dengan rejang itu, rejang yang memang disakralkan, rejang kuno. Ada juga gambang. Di samping juga masing-masing banjar sudah ada belaganjur, sudah ada gong juga memiliki. Pada upacara besar, Musabo Kampuh namanya, di sana akan dipentaskan itu untuk ngayah itu rejang-rejang yang sakral. Pada Bage Pawongan di wilayah Desa Adat Karangasem termasuk heterogen. Terdapat 14 kampung muslim yang bersinergi untuk mewujudkan kerukunan dan keamanan desa. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya pecalang dari desa adat dan Jagabaya yang terdiri dari semua unsur agama yang ada. Selain itu, Bage Pawongan juga didukung dengan dibentuknya peseraman, Paikatan Pemangku Jana Sidi, pembinaan di masing-masing banjar utamanya kepada para Yowana desa, seperti keberadaan Seke Belaganjur untuk selanjutnya berkontribusi ngayah saat pelaksanaan upacara piodalan di desa. Nah, untuk di Pawongan kita rencanakan untuk terus membina seni dan budaya. Ya, karena di Banjar-Banjar banyak yang punya seke-seke, belaganjur, gong, angklung, pesantian itu. Kita tetap lakukan pembinaan sebagaimana program dari Bapak Gubernur. Itu kan ada, sudah kita jalankan terus setiap tahun. Nah, kami dari desa
sebagai induk daripada Banjar-Banjar itu sendiri memperhatikan apa yang kira-kira cocok bisa kita berikan kepada Banjar-Banjar itu sendiri kaitannya dengan memelihara dan melestarikan adat dan budaya yang ada di sana. Salah satu contoh dengan adanya bantuan dari Bapak Gubernur dalam kaitannya dana BKK, ya kami mengalokasikan untuk pembinaan seke-seke sebunan. Kami di sini mempunyai beberapa sekegong ya, seperti di Gelumpang, Tegalinggah, Batanyuh, itu kami memang berikan walaupun dengan dana yang nominal yang masih kecil karena penggunaannya cukup banyak. Juga kami di sini mempunyai kaitannya dengan kesenian-kesenian yang sakral lah. Contoh seperti tadi kami sebutkan rejang. Nah, di sini rejang yang gambangnya seperti yang kami punya di Tegalinggah, termasuk juga di sini di Jokmanis. Ada itu kami memang berikan bantuan juga untuk bisa melestarikan kegiatan dimaksud. Ya, nominalnya dalam hal ini bisa kami berikan dari 1 juta sampai 1,5 juta rupiah. Ya barangkali cukup untuk dipergunakan untuk memperbaiki pelawah barangkali itulah. Nah itulah. Nah sedangkan dari sisi untuk pendidikan, kami juga telah memperhatikan bantuan kepada sekolah-sekolah TK. Ya TK ya. PAUD itu sudah kami berikan bantuan. Ya kebetulan di sini di Bukit Kapas namanya, Bukit Kapas, Pebukit ada di sana sudah kami berikan bantuan. Nah juga ada di Banjar Tegalinggah, kebetulan Banjar kami itu sangat paling besar ya, penduduknya di sana sampai 1.500-an. Nah itu sudah kami berikan bantuan khusus untuk sekegong ya. Kami di sini atas ya bantuan Bapak Gubernur juga. Kami memiliki sekarang baru kali ini kami memiliki seperangkat gong. Selanjutnya pada Bage Pelemahan selain menggali potensi-potensi yang ada di Desa Adat Karangasem, perjuru desa juga telah membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lapangan guna menelusuri aset-aset yang dimiliki desa adat. Untuk selanjutnya, pihak desa membuatkan sistem baru yang bertujuan untuk memudahkan dalam hal pengelolaan 36,99 hektar yang didominasi dengan tanah kering di samping adanya tanah basah yang menjadi milik desa adat. Namun saat ini pihak desa lebih memfokuskan untuk pembangunan tapal batas desa. Untuk Pelemahan yang milik desa, ya karena luas sekali, ya memang kita belum terkonsentrasi ke sana di Pelemahan. Jadi seperti tadi hanya menyangkut tapal batas. Ini aja dulu kita berkoordinasi, tetapi karena di Desa Adat Karangasem ada 2 desa adat di dalamnya, di dalam wilayah Desa Adat Karangasem, jadi kita caranya berkolaborasi gitu, biar enggak kita berebut wilayah. Namun saat ini juga tengah dilakukan pengembangan pelemahan dalam bidang pariwisata Sungai Nyuling yang memiliki air yang jernih, lereng-lereng hijau dan asri. Desa adat berencana untuk membuat jalan trekking dengan lebar 1,5 meter dari Puri yakni Pura Pusah menyusuri pinggir sungai melewati Kampung Nyuling, Kampung Karangcermen, Banjar Tegalinggah, Banjar Balepundo, Seladumi dengan jarak lebih dari 2 km. Hal ini akan bekerjasama dengan pihak Puri sebagai penyaji budaya yang ada dan desa adat menyuguhkan keindahan alamnya dan peran serta dari masyarakat lokal. Untuk pembangunan desa ke depan diharapkan program-program yang telah dicanangkan bisa terlaksana dengan baik, terlebih dengan adanya peningkatan pendapatan desa, agar bisa mengimbangi kebutuhan desa yang memiliki banyak jumlah penduduk dan wilayah yang sangat luas. Harapan kami ya supaya sama dengan beberapa desa adat ya yang ada di wilayah Karangasem, supaya kami diberikan mengelola pasarnya gitu. Ya, pasar Amlapura kami sampaikan bahwa dulu pada zaman kerajaan adalah semua kawasan pasar itu adalah setrenya Desa Adat Karangasem.
Nah, setronya Desa Karangasem, dan kemudian tanpa sepengetahuan dari prajuru desa, tahu-tahunya terbit sertifikat hak pengelolaan. Nah, itu sempat kami ajukan gugatan ke pengadilan ya untuk mendapatkan hak ulayatnya saja, dan masalah pembagian hasil sama dengan desa adat yang lain gitu. Kita nggak nuntut lebih. Tentu implementasi Trita Karana di Desa Adat Karangsem tersebut telah sesuai dengan visi yang dimaksud untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama berdasarkan nilai-nilai Trita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Kami sangat-sangat berharap kepada Bapak Gubernur, karena wilayah kami sangat luas, jumlah penduduk kami juga sangat besar. Jadi mohon keadilan supaya kami juga diberikan perhatian sesuai dengan jumlah penduduk yang kami tangani gitu, dibanding dengan desa adat yang lain.